Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama adalah ide atau produk. Produknya yaitu puding cendol yang berasal dari Jawa Barat. Cendol adalah minuman khas dari Jawa Barat yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula aren. Selanjutnya, peluang usaha. Peluang usaha produk cendol ini sangat besar atau menjanjikan karena puding cendol ini akan mudah disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, belum banyak yang menjual produk ini di daerah saya. Selanjutnya yaitu modifikasi, yaitu memodifikasi minuman cendol menjadi puding cendol. Puding cendol adalah puding yang menggunakan tambahan cendol ke dalamnya. Selanjutnya sumber daya yang dikenal dengan 6M. Sumber daya yang pertama yaitu man atau manusia, di mana saya sebagai manajer dan koki dibantu oleh ibu sebagai bendahara juga sebagai koki. Yang kedua, material atau bahan. Di sini yaitu untuk 10 porsi. 2 kg tepung beras seharga 19.000, 20 bungkus agar-agar seharga 74.000 dan 5 bungkus santan kental seharga 25.000. Gula merah 2 kg seharga 40.000, gula putih 1 kg seharga 16.000, 7 helai daun pandan seharga 5.000 dan 10 mika plastik seharga 20.000. Total harga bahannya adalah 197.000. Yang ketiga yaitu mesin atau alat. Kompor gas 1 seharga 349.000, tabung gas 2 seharga 300.000, selang plus regulator seharga 85.000 dan panci 1 buah seharga 127.000. Cetakan agar 5 buah seharga 41.000, nampan 5 buah seharga 26.500, saringan bambu 3 buah seharga 33.000, pisau 2 buah seharga 20.000. Talenan 1 buah seharga 6.000, baskom 3 buah seharga 30.000, spatula 2 buah seharga 26.000, sendok dan garpu seharga 20.000. Total harga alat yaitu 1.063.000. Sumber daya yang keempat yaitu money atau uang. Money adalah total dari harga bahan ditambah dengan total dari harga alat. Total harga bahannya yaitu 197.000 ditambah dengan total harga alat yaitu 1.063.000. Jadi, jika dijumlahkan, uang atau modal yang harus disediakan adalah Rp1.260.000. Sumber daya yang kelima yaitu metode atau cara kerja. Sebelum kita membuat puding cendol, terlebih dahulu kita membuat cendolnya. Pertama, campurkan dengan cara blender daun pandan dengan air lalu disaring. Kemudian masukkan semua bahan seperti gula merah, air, dan daun pandan ke dalam panci kemudian diaduk rata. Nyalakan kompor, masak sampai adonan kental dan lengket. Durasi masak sekitar 20-25 menit untuk mendapatkan konsistensi yang sesuai. Cendol yang sudah dibuang airnya, lalu matikan api kompor. Siapkan wadah seperti baskom atau panci bersih, isi dengan air matang dan masukkan es batu, lalu diaduk rata. Kemudian siapkan cetakan cendol, masukkan adonan cendol yang masih panas tersebut ke dalam cetakan cendol. Saring cendol yang sudah mengeras dari baskom, cendol pun sudah jadi. Setelah itu barulah kita membuat puding cendolnya.
Pertama, didihkan air dan masak agar-agar, kemudian masukkan setengah kilo gula, masak hingga agar-agar dan gula larut atau mendidih. Sesudah mendidih, masukkan cendol yang sudah dibuang airnya lalu matikan apinya. Kemudian masukkan santan kental dan diaduk rata hingga tercampur. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan lalu diamkan atau dinginkan. Selepas puding mengeras, corak carikan dengan garpu bagian atas, sebab bagian atas untuk gula. Selanjutnya bahan kedua, masukkan semua bahan dalam panci, masak dengan api yang kecil supaya daun pandan keluar aromanya. Terakhir, selepas mendidih, angkat dan tuangkan ke atas puding cendol tadi, dinginkan, disimpan di dalam lemari es. Sumber daya yang terakhir yaitu market atau pasar. Untuk pemasaran online yaitu dengan cara memposting produk atau puding cendol di WhatsApp dan Facebook. Untuk pemasaran offline-nya yaitu dengan cara dititipkan ke warung terdekat. Selanjutnya yaitu administrasi usaha. Administrasi usaha adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha. Salah satu jenis administrasi usaha adalah nota. Berikut ini adalah contoh nota perusahaan. Di dalam nota terdapat nama perusahaan, logo perusahaan, kontak, identitas pembeli, alamat perusahaan, dan menu atau variannya. Selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Untuk pemasaran dapat menggunakan brosur atau poster. Berikut adalah contoh dari poster. Pada poster terdapat nama produk, deskripsi singkat, logo perusahaan, gambar produk, slogan, menu, komposisi, juga harga. Terakhir yaitu kemasan. Kemasan merupakan wadah yang dapat meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk. Kemasan berfungsi untuk melindungi atau menjaga keamanan produk dari suatu hal yang bisa merusaknya seperti cuaca. Selain fungsi perlindungan, kemasan juga berfungsi untuk promosi produk. Kemasan yang cocok digunakan untuk produk puding cendol adalah kemasan dari mangkuk plastik. Berikut ini adalah contoh label kemasan untuk bagian atas atau tutupnya. Selanjutnya yaitu contoh label kemasan untuk bagian depan atau samping. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.